hari ini. Tuhan, keragaanku, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah di dalam hadirat-Mu selalu ada kelegaan yang Engkau berikan bagi setiap anak-anak-Mu yang rindu bersekutu dalam hadirat-Mu. Bapa, urapilah pelayanan anak-Mu pada kesempatan saat hari ini. Berikanlah pengurapan yang baru. Firman-Mu yang ditabur boleh jatuh di tanah hati kami yang baik, bertumbuh berbuah dalam setiap hidup kami semua. Dan Engkau sendiri yang menikmati pertama-tama buah itu. Tuhan, terima kasih. Kami tidak mau Tuhan Yesus dinilai oleh manusia, tetapi kami mau memberikan hidup kami dinilai oleh Engkau. Maka biarlah ajar kami, hidup kami berkenan setiap waktu. Urapi pelayanan anak-Mu, haleluya, amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, shalom buat kalian semua. Ya, shalom dimanapun kalian berada. Sambil kita tap-tap layar, malam hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Saudara yang terberkati lewat program Gen Z Level Up for Jesus, kalian bisa tulis di dalam kolom komentar. Terberkati, ya, terberkati lewat Gen Z Level Up. Ya, saudara bisa tulis seperti itu saja. Gen Z terberkati lewat Gen Z Level Up for Jesus, ya, atau terberkati lewat Gen Z Level Up, termasuk dari kota saudara dari mana, ya. Puji Tuhan. Terima kasih buat kebersamaan kita pada kesempatan malam hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, terima kasih yang sudah menulis ya di dalam kolom komentar juga, thank you buat kalian semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau mengajak kita semua pada kesempatan saat hari ini untuk merenungkan setiap kebenarannya dalam hidup kita semua. Saudara, beberapa waktu yang lampau, saya pernah menemukan orang muda ya, di dalam setiap kehidupannya. Matanya merah, suaranya lirih, dia bilang, "Bang atau Pak, awalnya sih saya cuman iseng, cuman buat ngilangin stres." Akhirnya dia main game sampai lupa waktu. Dia bolos kuliah sekali dua kali dalam setiap kehidupannya. Terus dia mengatakan, "Tapi sekarang rasanya aku terjebak. Aku gak bisa lepas. Nilai kuliahku anjlok. Hubunganku sama orang tua rusak. Dan yang paling sakit, aku merasa jarak antara aku dan Tuhan begitu jauh." Jadi begitu jauh. Saudara mungkin ada di sini yang pernah merasakan hal yang sama. Bukan cuma main game. Bisa jadi hubungan, kebiasaanmu bergosip, konten-konten yang kau asup dalam setiap kehidupanmu yang tidak pantas. Atau sekedar rasa malas yang akut dalam setiap kehidupan saudara-saudara mager, kemana-mana mager. Ya, kita mulai dengan pikiran boleh-boleh aja. Ya kan cuma sekali-sekali Pak Pendeta. Sekali-sekali, ya awalnya demikian ya. Awalnya sekali-sekali dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang terkasih, tetapi tanpa sadar, sekali-sekali itu berubah menjadi kebiasaan. Sekali-kali itu berubah menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu menjadi habit, dan akhirnya menjadi penjara di dalam setiap hidupmu. Hari ini firman Tuhan punya jawaban untuk kita yang sedang merasa terjebak dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, coba kita lihat fitur story di IG maupun di WA. Kita bisa lihat cerita orang lain yang hanya bertahan 24 jam, setelah itu hilang. Sekarang kalian bayangkan ada seseorang yang terus melihat story yang sama dari tahun lalu, berulang-ulang, setiap hari. Gak pernah buat story baru, gak pernah update dalam setiap kehidupan. Cuman stuck aja dah, melihat momen-momen yang sudah lewat dalam setiap hidupnya. Kita pasti akan bilang, ya kalau kita menemukan orang-orang yang demikian, bro, sis, move on lah. Ya, hidupmu jangan di-repeat terus seperti itu, move on ayo. Tapi sadar atau tidak sadar, itu bisa jadi gambaran hidup rohani kita loh. Kita terpaku pada satu chapter kehidupan kerohanian kita. Chapter kegagalan, chapter dosa yang itu lagi. Chapter zona nyaman yang gak sehat di dalam setiap hidupmu. Kita berhenti membuat story baru bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan hari ini adalah panggilan untuk saudara dan saya, ya, untuk stop, ya di situ-situ saja. Ayo buat story yang baru bersama dengan Tuhan. Saudara,
Saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Boleh-boleh saja ya untuk mengatakan tidak baik-baik saja dalam hidupmu. Tetapi tidak boleh terus di situ dalam setiap kehidupan kalian semua sebagai orang-orang muda. Saudara, apa kabarnya kalian semua Gen Z, generasi Z? Tadi ada yang nanya, Pastor, saya generasi Z nggak? Ya kalau kalian di umur-umur tertentu ya teman-teman semua yang lahir tahun 97 sampai 2012, kisaran umurnya 12 sampai sekitar kurang lebih 27 tahun, saudari. Kalian ini Gen Z. Ya kalau rentang umur kalian di umur-umur segitu. Ya saudari ini kasih lihat Tuhan. Gen Z adalah generasi yang paling update, generasi yang paling kreatif, tetapi juga generasi yang sering dibilang, ya kalau lagi galau-galaunya tingkat dewa. Ya, kita hidup di dunia yang penuh dengan pilihan, dari pilih kuliah, pilih karir, pilih pacar, ya, pilih pekerjaan, bahkan pilih fit yang kita tonton di IG maupun di TikTok. Saudara, kita pilih yang mau kita scroll dalam kehidupan kita semua. Kalau nggak nikmat, pindah lagi. Nggak nikmat, pindah lagi. Nggak nikmat, pindah lagi. Ya, saya berdoa setiap teman-teman semua yang nonton channel Pastor Ndeso, kalau Pastor Ndeso live, ya teman-teman semua nggak suka scroll, tonton ya dengan sungguh-sungguh supaya menjadi berkat dalam kehidupanmu. Ya khususnya Gen Z setiap Selasa, Kamis dan Sabtu malam. Jam seperti ini ya, jam 7-an. Kalau Sabtu kita mulai lebih cepat, jam 6:30. Saudara yang terkasih, pernah nggak sih kalian dengar kalimat kayak gini dalam hidup kalian? Boleh-boleh aja kok coba-coba rokok. Yang penting jangan ketagihan. Ya, boleh-boleh aja kok nonton film yang agak dikit gitu ya. Kan cuman sekali nggak apa-apa. Boleh-boleh aja kok gosipin orang sekali-kali nggak apa-apalah. Biar nggak udet gitu ya, nggak kurang update dalam kehidupan kalian semua. Atau dalam bahasa rohani, ya nggak ke gereja sekali-kali nggak apa-apalah, Mama, ya bro, aduh capek gue sekali-sekali, kan Tuhan juga maha pengampun. Ya bohong-bohong dikit buat nolongin teman-teman, nggak dosa kali dalam setiap kehidupan kalian semua. Nah prinsip inilah yang mau kita bahas. Ya, saudara sering kali boleh, ya dalam setiap kehidupanmu, saudara sering mengatakan boleh-boleh saja. Ya, saudara mengatakan untuk tidak baik-baik saja, tetapi tidak boleh terus di situ dalam setiap kehidupan kalian semua. Atau dalam bahasa kita boleh-boleh aja coba-coba, tetapi jangan sampai kalian stay di situ dalam hidupmu. Saudara, kita akan buka sama-sama di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-12. Rasul Paulus mengatakan demikian, segala sesuatu itu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak akan membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 12. Ya garis besarnya demikian. Saudara, ini keren banget tahu gak sih buat kalian orang-orang muda. Ya, Paulus sedang berbicara kepada jemaat di Korintus, kota metropolitan yang moralnya dari semrawut dalam setiap kehidupan kota itu. Ya, jemaat-jemaat Korintus itu sama kayak ibu kota zaman sekarang. Kalau di Malaysia mungkin di mana tuh? Kalau Malaysia mana sih ibu kotanya? Ya, Johor atau mungkin Kuala Lumpur ya. Kalau di Indonesia mana? Jakarta. Kalau Singapura, ya saya nggak tahu di mana tuh ibu kotanya. Karena negaranya kan kecil, mungkin ada yang tahu. Ya, saudari ini kasih lihat Tuhan. Kalau di kita di Indonesia ya Jakarta lah ibu kota dan sekitarnya itu saudari. Mungkin Surabaya dulu pernah, Bandung juga pernah mungkin ya. Di zaman-zaman yang lampau. Saudara, nah kota-kota metropolitan itu ya khususnya di Korintus, saudara ini kasih lihat Tuhan. Itu sama seperti Jakarta pada hari-hari ini. Jemaatnya banyak yang berpikir karena kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia, kita bebas melakukan apa saja. Kita boleh-boleh saja. Makanya kemarin ada yang ditangkap tuh ya, yang sesama jenis cowok, saudara yang kasih lihat Tuhan, itu saya bingung ya. Cowok bisa ditangkap hotel sesama cowok. Ya saudari, memang dunia kita ini udah ngeri ya saudari ngasih lihat Tuhan. Kita berdoa supaya itu tidak ya hadir di dalam setiap kehidupan keluarga kita. Bahkan saya pernah sampaikan kan di satu pagi, saudara ada pasangan pernikahan yang sudah belasan tahun, puluhan tahun mungkin. Ya, satu jemaat kami bercerita, Pak Pendeta sama Bu Gembala,
Ada saudaranya seperti ini. Ya udah menikah bertahun-tahun. Tapi ternyata suaminya, maaf, ya sesuka sesama jenis suaminya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sampai pada akhirnya istrinya sakit. Ya mungkin istrinya nggak bisa curhat kemana-mana, tapi keluarga-keluarga besarnya tahu saja, wah ini sakit karena dia memikirkan hal-hal demikian. Anda bisa bayangkan berpuluhan tahun menikah dan ternyata menemukan suaminya ternyata sesuka sesama jenis. Ya saudara yang kasih oleh Tuhan, dan itu sangat melukai, sangat menyakitkan sebenarnya. Dan akhirnya dia sakit, dan terakhir berita yang kami dengar, ibu ini meninggal dunia. Meninggal Bapak Ibu Saudari. Ya, dalam setiap kehidupannya. Ya mungkin karena terpikir terus menjadi, ya menggerogoti setiap kehidupannya. Saudara yang terkasih, saudara seperti jemaat-jemaat Korintus dalam setiap kehidupan kalian semua. Kalau kita belajar, jemaatnya banyak yang berpikir karena kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia, kita bebas melakukan apa saja. Ya boleh-boleh saja apapun, yang penting kan nanti minta ampun lagi di hadapan Tuhan. Hati-hati dengan hal-hal demikian. Paulus nge-breakdown dengan dua prinsip yang sangat dalam. Yang pertama prinsip kegunaan atau utility. Tetapi bukan semuanya berguna, dia sampaikan. Apa yang lo lakuin ya di dalam setiap kehidupan kalian itu membangun atau merusak. Saudara, ayo tanyakan ini, apakah ada gunanya yang kita lakukan? Karena Paulus mengatakan enggak semuanya berguna. Jadi apa yang kita lakuin itu membangunkah atau justru merusakkah di dalam kehidupan kalian semua? Kalau kalian hubungan kalian dengan pacar kalian, kalian tahu itu membangun, ya puji Tuhan. Jalankan dan terus doakan dalam hadirat Tuhan. Tanya papa mamamu, "Pak Ma, gimana kekerannya, mantap nggak?" Kalau papa mamamu udah kasih warning, saudara doakan. Tapi kalau papa mamamu sudah memberikan izin dan lain sebagainya, saudara, ya itu alarm bagi setiap hidupmu ya. Jadi saudara ayo, kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi bukan semuanya berguna. Jadi ada prinsip kegunaan ya yang Paulus tekankan. Yang kedua, ada prinsip perhambaan, slavery. Aku tidak akan membiarkan diriku diperhamba, kata Paulus. Apakah yang kalian lakukan? Ya teman-teman semua, apakah yang kalian lakukan yang mengendalikan kebiasaan itu? Atau kebiasaan itu yang mengendalikan kalian di dalam setiap hidup kalian semua? Saudara yang mengendalikan kebiasaan itu, atau saudara yang dikendalikan oleh kebiasaan itu di dalam setiap hidup? Mari kita breakdown prinsip ini dalam setiap hidup kita semua. Yang pertama, boleh-boleh saja. Cek dulu kegunaannya. Kalau saudara mengatakan, oh mau coba-coba, tapi ingat, cek dulu kegunaannya. Bermanfaat gak? Berguna gak? Dalam setiap kehidupan kalian semua, khususnya genzi-genzi. Ya, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Ya saudara mungkin bebas melakukan apa saja, tetapi bukan segala sesuatu itu membangun kehidupan imanmu. Genzi, ya kalian dengar baik-baik. Kalian punya ya kebebasan berpikir, dan itu keren banget ya, kalian bebas berpikir apapun dalam setiap kehidupan kalian semua. Tetapi kebebasan tanpa hikmat itu berbahaya di dalam kehidupan kalian semua. Kalian boleh tonton apapun dalam setiap hidup kalian semua, tetapi tontonan tanpa hikmat. Saya juga suka nonton, saudarain kasih oleh Tuhan ya. Tetapi tontonan-tontonan yang kami pilih, ya saudari yang saya tonton tentunya yang saya pilih. Saya sangat suka dengan menonton kisah-kisah kerajaan ya. Film-film drama Cina itu ada kisah-kisah kerajaan saudari, yang menurut saya bagus secara etika dan moral. Ya tetapi kalau waktunya saudari yang dikasih oleh Tuhan, saya lagi melayani, saya nggak mungkin nonton. Atau saya menghabiskan waktu buat nonton. Ya kalau saya lagi ada waktu luang, ya saya pasti tonton hal-hal demikian. Ya dalam setiap kehidupan saya. Tetapi ingat baik-baik. Saudara, kebebasan tanpa hikmat itu berbahaya. Banyak hal yang secara teknis tidak dosa di dalam setiap kehidupan kalian semua, tetapi tidak berguna. Apa itu contohnya? Scroll itu saudari di Alkitab itu nggak ada. Jangan scroll medsos, tapi tanpa sadar 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Scroll doang. Bahkan ketika bangun tidur scroll, tiba-tiba udah 2 jam ya, bangunnya dari jam 6 pagi. Tiba-tiba saudari scrollnya 2 jam, jam 8 baru, udah jam 8. Ya saudari,
Saudara, hal-hal demikian memang tidak dosa. Alkitab tidak catat hal itu. Tetapi ingat, berguna nggak bagi kamu? Scroll TikTok berjam-jam, IG berjam-jam, YouTube Short berjam-jam. Boleh-boleh aja kalian scroll itu. Tetapi apa itu berguna untuk perkembangan skill kalian? Berguna enggak? Untuk skill kalian. Baik, seringkali anak kami saya sampaikan kepada mereka ya. Kamu belajar bang, masih muda ya, punya ilmu. Ya entah belajar musik, piano, drum. Belajar apa yang bisa kau pelajari, jangan cuma nonton saja. Anak saya yang kedua saya ajarin nyanyi dan lain sebagainya. Saudara, apakah itu berguna untuk perkembangan skillmu? Ada orang-orang yang suka coding, daripada nge-game mendingan kau buat coding. Ya coding-coding buat game, buat toko-toko online dan lain sebagainya. Sehingga ada ilmu di dalam setiap hidupmu. Ya sehingga engkau nanti bisa terpakai bekerja di SpaceX misalkan. Ya kalau saudara mau bekerja di sana kan, dengan orang terkaya di dunia itu saudari. Sehingga saudari preferensi hidupmu, oh iya, untuk apa saudari? Menjangkau planet-planet. Ya saudari kasih lihat Tuhan, karena kau punya skill. Ya sekarang saudari gimana kita mau punya skill? Scroll TikTok saja berjam-jam. Ya memang boleh-boleh aja, tetapi saudari apakah itu berguna untuk perkembangan skillmu, mentalmu, mental healthmu? Apakah itu berguna? Apakah kalau saudara nonton scroll-scroll orang jadi memperbandingkan hidupmu dengan orang lain dan akhirnya kau galau sendiri? Oh dia udah sukses kok gue belum sukses. Dia udah kerja di tempat perusahaan yang baik kok gue masih gini-gini aja. Dia udah nikah kok gue masih belum kawin, belum ada yang suka sama gue dan lain sebagainya. Saudara, ayo. Atau kalian cuma bikin orang, atau kalian ketika nonton seperti itu merasa FOMO dan menjadi insecure di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya, ini memang scroll TikTok berjam-jam tidak ada di dalam Alkitab, dilarang. Tetapi ini tidak berguna kalau sampai berjam-jam. Ya, saudari. Saudara, kebebasan tanpa hikmat itu berbahaya. Jadi banyak hal yang secara teknis tidak dosa tetapi juga tidak berguna. Kayak tadi ya scroll TikTok berjam-jam. Yang kedua, nongkrong ya sampai pagi sama gebetan saudara atau sama teman-teman saudara. Nggak ada Alkitab bilang nggak boleh nongkrong. Ya teman-teman semua sampai pagi. Tetapi saudara kasih lihat Tuhan, nongkrong sampai pagi, main game sampai pagi. Saya ini pernah ada di masa-masa itu yang dulu. Ya saya pernah main game sampai pagi. Pagi ketemu pagi, saudara kasih lihat Tuhan. Ya, cuman buat main game doang. Atau saudara nongkrong sama teman-temanmu, sama gebetanmu sampai pagi. Boleh ya, boleh-boleh aja. Tapi apa itu membangun hubungan yang sehat? Apa benar-benar bisa membangun hubungan yang sehat? Atau malah bikin kalian lupa tanggung jawab dan tidurmu? Ya, dalam setiap hidupmu. Karena tidur pun juga tanggung jawab kan. Jangan sampai kalian begadang-begadang. Kata Roma Irama kan gitu. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Jangan begadang kalau gak ada tujuannya. Begadang boleh saja katanya kan saudari lagu itu. Sedikit ya. Hanya ya saudari dikasih oleh Tuhan lucu-lucu sedikit. Ya jadi nongkrong sampai pagi buat gebetan boleh aja. Tetapi apa itu membangun hubungan yang sehat atau malah bikin kalian jadi lupa tanggung jawab studimu. Ya belajarmu, pekerjaanmu. Ya besoknya jadi maaf ya. Jadi berangkatnya terlambat, kuliahnya jadi terlambat, gak kuliah, gak kerja. Karena tidur terlalu malam. Saudara ada orang yang mengikuti tren yang agak negatif. Ya boleh-boleh saja ngikutin tren. Saudari kan cuman ikut-ikut. Tapi apa itu bermanfaat dalam setiap hidup saudara? Ada orang-orang yang ngikutin tren. Ya nonton-nonton konser-konser saudari. Karena teman-temannya suka nonton konser Korea. Ataupun konser teman-teman semua band boy band gitu ya, orang-orang luar negeri akhirnya ketika ada ke Indonesia atau Malaysia, Singapura, mereka bisa terbang ke sana. Untuk apa? Untuk ikuti tren. Ya, belum pakai tren anime ya, anak-anak muda. Ya boleh saja, kan cuman ikut-ikut. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah itu bermanfaat untuk kesaksianmu sebagai anak muda Kristen? Ya, Paulus ngasih warning. Jangan sampai kebebasan kita malah jadi batu sandungan buat kita sendiri dan orang lain. Amin. Saudara kita hidup dipanggil untuk jadi garam dan terang. Bukan jadi yang biasa-biasa saja atau ikutin arus. Saudara membedakan ikan yang mati sama ikan yang hidup di sungai itu gimana? Ikan yang mati akan terbawa arus. Tetapi ikan yang hidup
teman-teman semua, dia akan berusaha melawan arus. Kalian tahu hal itu. Ya teman-teman semua, ayo jangan ngikut arus dunia dalam setiap hidup saudara dan saya. Belajarlah menjadi ikan tanda kutip yang hidup itu di arus sungai itu. Teman-teman semua, kita belajar menjadi orang-orang Kristen yang hidup di tengah-tengah arus dunia yang membawa setiap kehidupan kita semua kepada arus mereka. Tetapi saya rindu teman-teman semua kalian bisa ya. Kalau yang pertama kita belajar hal ini, ya boleh-boleh saja hal itu. Tetapi cek dulu kegunaannya, cek dulu manfaatnya. Inilah teman-teman semua prinsip kegunaan. Teman-teman semua yang terkasih, Paulus menggunakan kata halal, eksestin dalam bahasa Yunaninya, yang berarti diperbolehkan secara hukum. Namun dia segera menambahkan ya kata berguna, simpero, yang artinya menguntungkan. Apakah menguntungkan? Apakah bermanfaat? Ya walaupun diperbolehkan ya secara hukum, tapi benar-benar gak menguntungkan bagi setiap hidup rohanimu? Bermanfaat gak? Membawa keuntungan bersama gak? Saudara, kita main judi online, maaf ya. Buat kalian yang suka judi-judi itu ya dalam setiap hidup kalian semua. Memang kalian gak merusak orang luar dalam setiap hidupanmu. Tetapi kalau kau punya keluarga itu pasti merusak. Merusak siapa? Merusak orang tuamu. Merusak rumah tanggamu ya dalam setiap hidupanmu. Karena nanti kalau kau kalah, kalian akan jual tuh barang-barang di rumah. Ya orang tuamu yang galau, ini kenapa anak gue suka jual-jual barang dan lain sebagainya. Saudara, akhirnya setiap hidup itu ya tidak membawa keuntungan bersama. Ini bukan soal dosa atau tidak dosa, tetapi tentang hikmat dan nilai tambah di dalam setiap hidupmu. Daniel dan teman-temannya boleh saja makan hidangan semeja dengan raja, makan daging pada saat itu. Daniel pasal pertama ayat yang kelima. Itu adalah hak istimewa. Tetapi Daniel memilih hanya sayur, hanya air, karena dia punya prinsip dalam setiap kehidupannya. Walaupun dia diperbolehkan makan daging. Kalau dia mau makan daging silakan. Gak ada larangannya, saudari. Tetapi Daniel, saudari, dia punya prinsip. Dia bertanya, apakah ini berguna bagi kekudusan dan pelayananku kepada Tuhan? Saudara, hasilnya ya Daniel atau teman-temannya juga, mereka 10 kali lebih pintar, ya lebih berhikmat di dalam setiap kehidupannya dari orang-orang pada saat itu. Saudari dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, khususnya Gen Z dimanapun kalian berada. Kebebasan di dalam Kristus bukan untuk memuaskan dirimu, tetapi untuk membangun diri. Katakan amin. Untuk membangun diri dan orang lain dalam setiap kehidupanmu. Saudara, sebelum kalian posting di medsos, apakah ya kalian bisa cross check ini? Apakah konten ini berguna? Apakah konten ini membangun? Atau saudara hanya untuk mencari validasi dalam setiap kehidupan saudara? Sebelum kalian buat status apapun di WA, ya di IG, ya sebelum buat status apapun, ya kan ada tuh orang-orang yang suka semuanya distatusin, rumah tangganya distatusin, lagi berantem distatusin, ya semua distatusin dalam setiap kehidupannya. Saudari, sebelum kalian buat status-status itu, coba apakah konten ini berguna untuk membangun atau hanya untuk mencari validasi? Kalau saudara membuat status, misalkan share channel Pastor Ndeso di WA saudara atau di IG saudara, itu bagus ya, supaya orang-orang lain jangan lupa ditambahin statusnya, tontonnya ini sangat bagus sekali channel ini untuk iman kalian yang Kristen. Ya kasih dong saudari ya kalimat-kalimat tambahannya supaya orang yang mengenal kalian juga saudari nonton, terberkati memang. Saudari dikasih oleh Tuhan. Nah itu sebelum kalian posting di medsos. Ya, tanyakan apakah konten ini berguna. Sebelum kalian hangout bersama teman-teman semua atau nongkrong, saudara, apakah pertemuan-pertemuan itu memberi nilai tambah atau hanya buang-buang waktu di dalam setiap kehidupan kalian semua? Kalau buang-buang waktu, ya lebih baik kita nggak usah kumpul-kumpul. Ya, mungkin kalian semua kan kalau orang-orang muda kan gitu ya, lebih seneng rame-rame. Kalau berantem satu-satu nggak berani, tapi kalau rame-rame berani, biasanya gitu. Dulu saya gitu soalnya. Ya teman-teman semua, kalau sendiri agak ngeper, tapi kalau banyak teman hajar bos gitu teman-teman semua. Nah biasanya orang muda, ya kalian tanya kalau nongkrong ini membangun gak? Ya, kalau kalian maaf ya ikut tongkrongan-tongkrongan orang-orang cowok gitu ya. Kalau udah tahu ada salah dalam setiap pikiran mereka ternyata sesama jenis, ya jadi jauhi, jangan diikuti. Walaupun sebaik apapun, nanti lama-kelamaan nanti kita ngikut spirit mereka. Ya teman-teman semua, nanti lama-kelamaan kita ngikut spirit mereka.
Ya kita tetap bergaul tapi bukan berarti kita saudara yang kasih Tuhan nongkrong. Ya sampai tengah malam, sampai ikut-ikutan mereka ngelakukan yang gak benar, kita jadinya ikut-ikutan karena akhirnya kita gak enakan. Kalau kalian lagi pacaran, saudara tanya dalam setiap hidupmu, apakah hubungan ini membuatku lebih dekat kepada Tuhan atau malah menjauh? Saudara tanya hal-hal ini, ya. Jangan dalam setiap hidupmu pacaran ya selonong boy gitu ya, bebas saja. Saudara tanya, Tuhan, kalau hubungan ini membuatku jauh daripada Tuhan, maka Tuhan stop di sini. Tapi kalau hubungan ini membuatku lebih dekat kepada Tuhan, saudara doakanlah hubunganmu supaya berjalan di dalam kekudusan, di dalam hikmat daripada Allah. Ya, dalam setiap hidup saudara. Ketika saudara pilih konten hiburan atau tontonan-tontonan, saudara tanyakan hal ini, apakah tontonan atau musik ini yang menambah nilai atau meracuni pikiran saudara. Ada musik-musik yang saya suka, ya hari-hari ini ya, tentunya musik-musik rohani yang lembut ya hari-hari ini. Tetapi dulu waktu saya muda, saya suka banget sama musik-musik keras. Jadi kalau kami kalau di sekolah tuh ada apa ya yang setiap tahun itu, kalau mereka adakan pensi, kalau tidak salah pensi ya namanya ya. Itu di sekolah kan dulu ada pensi. Jadi ketika dinyanyikan band ini nyanyi, ya lagunya awal-awalnya tenang. Tapi di tengah-tengah bisa rusuh tuh teman-teman semua. Kita bisa rusuh ya, entah lagu punk, entah lagu ska gitu ya, jenis-jenis ska gitu ya. Itu awal-awalnya santai gitu ya. Lama-lama kita bisa rusuh di lapangan atau di tempat di aula band itu teman-teman semua. Jadi akhirnya bisa berantem. Ya teman-teman semua. Ya kalau kalian suka tontonan-tontonan atau musik, teman-teman semua tanya apakah ini menambah nilai atau meracuni pikiran kalian. Kalau meracuni ya jangan ditonton. Ya dalam kehidupan kalian semua. Haleluya. Yang kedua, saya mau mengajak setiap kehidupan Gen Z pada kesempatan saat hari ini. Ayo, di sana juga dikatakan tetapi tidak baik-baik saja. Saudara waspadai jerat perhambaan. Ya waspadai jerat perhambaan. Karena temanya hari ini ada boleh-boleh saja untuk tidak baik-baik saja. Saudara ada waktu-waktu di mana kita sedang tidak baik-baik saja. Tetapi ingat waspadai ya jerat perhambaan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 12b. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak akan membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Saudara ini bagian yang seremnya. Kata diperhamba dalam bahasa Yunani aslinya saudara punya makna yang kuat. Yaitu dikuasai, dikendalikan, dan dijajah. Jadi hati-hati saudara-saudari ini dikasih oleh Tuhan. Segala sesuatu ya mungkin halal atau baik bagiku. Tetapi aku tidak akan membiarkan diriku diperhamba, dijajah, dikuasai, dikendalikan dalam setiap kehidupanku. Saudara awalnya mungkin cuma coba-coba. Coba begadang, coba nonton yang aneh-aneh. Coba ikut nyontek, coba pacaran tanpa batas, coba bolos ibadah, coba bolos kuliah. Rasanya kamu yang pegang kendali dalam setiap kehidupanmu. Tetapi pelan-pelan tanpa sadar kebiasaan itu yang pegang kendali atas kehidupanmu. Ya, main game sampai pagi, saudara dikasih oleh Tuhan. Main warnet sampai pagi. Saudara, ayo pelan-pelan itu semua tanpa sadar kebiasaan-kebiasaan demikian yang akan pegang kendali atas setiap hidupmu. Awalnya cuma skip sekali ibadah, lama-lama hati jadi keras ya dan gak rindu lagi menyembah Tuhan. Awalnya cuma bohong ya, karena di luar sana ada katanya bohong putih, white lie ya, white lie. Ya dari bohong putih. Lama-lama integritasmu habis dan orang-orang jadi gak percaya. Gak apa-apalah Pak Pendeta bohong-bohong dikit ya di dalam setiap perkawanan. Udah punya pacar belum? Padahal udah punya ya. Belum punya gitu ya saudari ya. Gak apa-apalah bohong-bohong putih dikit Pak Pendeta. Ya gak apa-apalah ditanya kerjaannya apa. Oh saya nih jenderal atau saya nih apa nih teman-teman semua. Saya kerja di Mabes, saya kerja. Ada orang-orang begitu teman-teman semua. Pakai baju ya untuk mendekati baik pria atau wanita. Mereka pakai baju markas ya, markas besar maupun ya dalam setiap kehidupan negara kita kan ada markas besar yang hijau sama yang kuning tuh yang coklat. Ya mereka pakai baju itu untuk mendekati orang. Padahal gak bekerja di situ. Saudara, nah inilah bohong-bohong putih. Lama-lama integritasmu akan hancur, akan habis. Orang gak akan percaya lagi sama hidupmu. Awal-awalnya cuma lihat konten yang merusak mental. Tapi lama-lama pikiranmu jadi sarang kecemasan. Ya,
Karena saudara sedang memperbandingkan hidupmu yang gak sehat dengan orang-orang yang sukses. Yang katanya influencer sukses itu. Ya, saudara, ini namanya perhambaan modern. Kita dijajah oleh kebiasaan, oleh hawa nafsu, oleh gengsi, oleh rasa takut ketinggalan. Itu sebabnya meskipun boleh-boleh saja pada awalnya, itu akan menjadi tidak baik-baik saja. Karena akan berpotensi menjerat kehidupanmu. Gak apa-apalah Pak Pendeta pegang-pegang dikit di tempat-tempat. Ya, booking-booking satu hotel. Ya, untuk nginep sama pacar. Saudara, kelihatannya awalnya saudari oke-oke saja. Tetapi lama-kelamaan itu akan menjadi tidak baik saja. Akan mengganggu mentalmu, setiap hati dan pikiranmu. Dan itu akan berpotensi menjerat setiap hidupmu. Nanti kalau kau dekat lagi dengan orang, maunya untuk seperti itu. Hotel saja, pikirannya ke tempat tidur di hotel saja. Ya, saudara bayangkan kalau nanti saudara menikah. Saudara nggak puas dengan pasangan saudara, saudara cari ya booking-booking orang-orang yang mungkin memuaskan 1-2 jam yang saudara bisa sewa dan lain sebagainya. Itu aplikasi ada tuh seperti itu. Jangan sampai kita terjebak. Inilah perhambaan modern yang berpotensi menjerat saudara dan saya di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, kata diperhamba, exousiazo, berarti dikuasai atau dikuasai oleh. Paulus tahu bahwa apa yang kita pikir bisa kita kendalikan. Justru ternyata yang bisa kita kendalikan itu justru mengendalikan kita. Ini tentang kedaulatan diri versus dengan orang-orang yang dikendalikan. Saudara, di Alkitab ada seorang yang bernama Simson. Simson ya, dia mengatakan boleh saja jatuh cintalah pada Delila. Masa nggak boleh sih jatuh cinta? Padahal udah diingetin jangan kamu cari pacar ya, bukan yang sama-sama satu bangsa. Tetapi ternyata Simson, saudari, dia mencintai yang bernama Delila. Tapi dia tidak sadar dia sedang diperhamba oleh nafsunya. Akhirnya step by step dia kehilangan kekuatannya. Dia dibodohi oleh Delila, ya dia kehilangan kekuatan, penglihatan, dan akhirnya dia kehilangan kebebasannya dalam setiap kehidupan Simson. Orang yang tadinya diurapi gagah perkasa, orang lihat Simson pada saat itu takut, tapi karena dia jatuh cinta sama Delila, wah hancur, rusak saudari. Hati-hati orang-orang yang sedang pacaran. Jatuh cinta itu bisa membangun imanmu memang di hadapan Tuhan. Ya pernikahan juga demikian bisa membangun imanmu di hadapan Tuhan juga. Tetapi juga banyak saudari pacaran ya mengenai percintaan ini maupun pernikahan akhirnya membuat orang drop dalam kehidupan iman mereka. Ya, jadi nggak stabil, jadi rusak, jadi hancur. Saudari hati-hati. Ya jangan sampai seperti Simson, boleh-boleh sajalah jatuh cinta sama yang nggak satu keyakinan. Ya janganlah ya teman-teman semua. Satu keyakinan aja banyak pergumulan, apalagi beda keyakinan. Ya teman-teman semua, segala sesuatu yang mengendalikan kita selain Kristus itu adalah perhambaan. Jadi sekalipun kelihatannya tidak berbahaya di dalam setiap kehidupan kalian semua, tetapi ingat segala sesuatu yang mengendalikan kita selain Kristus, termasuk diskon-diskon yang ada di mana teman-teman semua? Di online ya, jangan sampai kalian terjebak diskon-diskon dan akhirnya pakai pay later. Nanti bayarnya bulan berikutnya. Ternyata bulan berikutnya tidak bisa bayar. Ya, dikejar-kejar sama debt collector. Saudara yang kasih lihat, dikejar-kejar kemudian takut. Ya, takut lalu kemudian diancam. Ya, lalu kemudian di WA dan kemudian saudari diancam lewat chat. Ya, saudari, dan akhirnya itu ada loh orang-orang yang bunuh diri karena itu. Hati-hati. Itu dari pay later, sisi kartu kredit dan lain sebagainya, atau pinjam-pinjam yang tidak saudara kasih oleh Tuhan yang tidak bisa saudara bayar atau pinjol. Hati-hati dengan hal itu. Jangan terjebak dalam hal-hal demikian. Saudara, cek kebiasaanmu. Apakah aku yang mengendalikan gadget? Kalau kamu suka main handphone, apa saudara yang mengendalikan gadget? Atau gadget yang malah mengendalikan waktumu? Ya, saudara, apakah saudara bergantung berlebihan kalau saudara punya hubungan-hubungan dengan pacarmu? Saudara bergantung berlebihan dengan pacarmu atau temanmu sampai lupa tanggung jawabmu. Ada tuh orang-orang yang pacaran terlalu bucin. Akhirnya saudari, dia pokoknya kalau ke gereja atau dia mau ke kuliah, dia mau ke tempat kerja, harus dianterin.
Kalau nggak dianterin dia bisa marah, ngamuk dan lain sebagainya. Loh, saudari kok pacaran jadi demikian? Jangan bergantung berlebihan sama pacarmu. Masih pacaran, ya. Kalau sudah jadi suami atau istri nggak apa-apa. Saudara bergantung kepada pacar, kepada suami atau istrimu, ya, atau kepada temanmu. Saudara ayo, ya, jangan bergantung berlebihan kepada orang-orang di sekitarmu. Ketika kamu punya pola pikir, cek pola pikirmu. Apakah aku dikendalikan oleh rasa takut gagal, atau lewat FOMO, atau lewat gengsi? Ya teman-teman semua, ayo cek pola pikirmu. Juga cek waktumu. Berapa jam sehari yang terpaksa kalian habiskan untuk hal-hal yang tidak produktif? Saudara cek, ya. Ini bisa menjadi pengingat buat kalian semua, ya, di dalam setiap hidup kalian semua, dimanapun kalian berada. Ini yang kedua. Yang ketiga, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, Pastor Deso mau mengajak, ya. Ini mudah-mudahan yang terakhir buat kalian semua, ya, Gen-Z. Saudara dikatakan, ya, kalau tadi kita belajar, ya, tema ini mengenai boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai untuk tidak baik-baik saja. Ya, dalam setiap hidup kalian semua, kalian tidak boleh terus-menerus di situ dalam setiap kehidupan kalian semua. Yang ketiga, saudara, tetapi tidak boleh terus di situ. Ya, kalian tidak boleh terus di situ. Ada waktu-waktu di dalam setiap hidupmu memang tidak baik-baik saja, tetapi jangan sampai kita terus-menerus di situ. Waktunya untuk move on, waktunya untuk level up dalam setiap kehidupan imanmu. Kalau kalian sadar, kalian sudah, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, sudah terlalu lama di zona yang gak sehat di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, dan kalian bertanya apa yang harus dilakukan. Rasul Paulus bilang seperti ini dalam Filipi pasal 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Teman-teman semua, kalian buat Gen-Z dimanapun kalian berada, ya, akuilah dan bertobatlah. Ya teman-teman semua, jujurlah sama Tuhan dan diri kalian sendiri. God, gue ini selama ini udah keasikan di zona nyaman dalam setiap kehidupan gue. Gue udah dijajah sama kebiasaan gue. Ampuni Tuhan kehidupan saya atau kehidupan gue dengan bahasamu, yaitu, ya, Gen-Z. Saudara, pertobatan itu bukan tentang merasa bersalah terus, tetapi tentang kalian mengubah arah, ya. Jangan cuman merasa bersalah terus, merasa bersalah. Ubah arahnya. Kalau kalian tahu jalan kalian mau ke Jakarta, ternyata kalian lagi ke arah Bogor, ya, di tol itu U-turn, putar balik, keluar dulu ke pintu tol mana, saudari, nanti putar balik lagi. Ya, jangan saudari dikasih oleh Tuhan, enggak nih, tetap benar nih. Apalagi merasa enggak apa-apa, gue enggak mau lah, gue terlalu salah di hadapan Tuhan. Putar balik kalau udah tahu salah. Ya, Tuhan sudah tahu kok, teman-teman semua, dan Dia bisa mengasihi kalian semua. Saudara, jujurlah sama Tuhan dan diri sendiri di hadapan Tuhan. Yang kedua, kalian bisa lupakan masa lalu. Itu yang seperti Paulus ajarkan, lupakan apa yang telah di belakangmu. Lepaskan masa lalumu. Jangan hidup di rasa bersalah. Ya, Tuhan sudah mengampuni. Kalau kalian datang kepada Tuhan mohon ampun, Tuhan itu mengampuni. Tuhan itu Maha Pengampun. Lepaskanlah identitas lamamu. Ya teman-teman semua yang suka bergaul di tempat-tempat yang salah dalam setiap hidup saudara. Lupakan. Lepaskan identitas lamamu dan kenakan identitas yang baru di dalam Kristus. Lupakan masa lalu saudara. Kenakanlah identitas yang baru di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga buat Gen-Z, ayo press on, maju terus. Ya, arahkan dirimu dan berlari-lari, ya, kepada panggilanmu di dalam Tuhan. Inilah generasi Gen-Z yang aktif, mengganti kebiasaan lamamu dengan kebiasaan baru yang membangun dalam setiap hidupmu. Amin. Saudara mungkin bisa berolahraga, ya, dengan kebiasaan-kebiasaan positif. Saudara mungkin bisa, ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menolong saudara untuk menaikkan setiap dari potensi dalam hidupmu. Ganti scroll medsos berjam-jammu dengan baca buku atau olahraga. Amin. Ganti gosipmu dengan kata-kata yang membangun. Ganti waktu buat pacaranmu yang berlebihan itu dengan melayani, ya.
Jangan pacaran punya waktu tapi melayani nggak punya waktu. Ya teman-teman semua, ajak pacarmu itu untuk melayani Tuhan. Ya, ajak dia suka di tempat-tempat yang terang. Jangan suka di tempat-tempat yang gelap. Teman-teman semua, makanya kalau kalian lagi ke taman itu, carilah lampu-lampu yang terang. Jangan lampu-lampu yang gelap. Ya teman-teman semua. Di kota kami ya, di Depok itu ya Bapak Ibu Saudari teman-teman semua, ada nama jalannya kalau dari arah stasiun Depok Lama itu mau ke arah GDC. Itu ada tempat-tempat di mana saudari orang-orang muda tuh suka ya berduaan di tempat-tempat yang gelap. Ya dari arah GDC, dari arah turunan itu, dari arah stasiun Depok Lama sampai arah ke Grand Depok City. Itu di tengah-tengah jalannya jalurnya ada gelap-gelap gitu. Nah banyak orang-orang muda duaan di situ. Ntar motornya mampirlah dia ke rumput-rumput berduaan. Saya pikirnya aneh-aneh orang-orang ini. Ya teman-teman semua, jangan cari gelap-gelapan. Cari tempat yang terang, katakan amin. Ya, buat genzi-genzi yang ada di channel Pastor Deso. Jadi buat kalian semua, ayo yang ketiga Pastor Deso mau mengajak kalian semua. Ya, supaya kalian tidak boleh terus di situ. Ya, gunakan prinsip pertumbuhan dalam hidup kalian semua. Paulus menggunakan metafora ya teman-teman semua atletik. Dia katakan berlari-lari, dioko dalam bahasa Yunaninya, berarti mengejar dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau kalian berlari-lari berarti kalian mengejar dengan sungguh-sungguh. Lalu kemudian mengarahkan, berarti kalian merentangkan ke depan setiap pandangan kalian, bukan ke belakang. Saudara, ini tentang gerakan aktif dan fokus. Jangan lihat lagi ke belakang. Kalau kalian bawa kendaraan mobil, motor, ya saudara suka lihat ya kaca, itu boleh lihat sekali-sekali boleh. Tetapi kalau kalian lihat itu terus, yang terjadi di depan sana nanti kalian tabrakan. Kalau kalian suka lihat kaca spion, ya maka kalian lihatlah fokus ke depan. Jangan ya lihat kaca spion terus dalam hidupmu. Sama orang-orang yang sudah menikah, kalau ada kekeliruan dalam pasanganmu, ya kalian miliki kasih Kristus dan saling mengampuni di dalam setiap hidupmu. Jangan lihat lagi masa-masa lalu. Ya, jangan diungkit-ungkit lagi. Ya, sama-sama bertobat sehingga rumah tanggamu bisa pulih, suami bisa pulih, istri bisa pulih. Ya, di dalam setiap kehidupan kalian semua. Jangan gunakan luka itu untuk tuh gue terluka nih gara-gara sikap lo, gara-gara lo selingkuh, gue terluka nih. Akhirnya terluka itu saudari makin dalam, saudara nggak bisa menyelesaikan itu dan akhirnya bercerai. Ya, itu kalimat yang paling gampang yang diucapkan buat orang-orang yang tidak mengenal ya kerinduan Tuhan di tengah-tengah keluarga kalian. Kalau kalian sudah menikah, punya anak, yang kalian lukai bukan hanya pasanganmu tetapi anak-anakmu yang terluka di dalam setiap perceraian itu. Saudara, setelah jatuh di dalam dosa, Daud teman-teman semua ya, dia pernah jatuh dalam dosa perzinahan dan pembunuhan. Daud bisa saja ya tinggal di dalam rasa bersalah dalam setiap hidupnya lama-lama. Tapi dalam Mazmur 51 kita melihat pertobatan yang sejati dalam hidup Daud. Dia mengaku, dia bertobat, dia minta dipulihkan, dia memilih untuk move on dalam anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan Daud. Saudara yang terkasih, identitas kita dalam Kristus bukan ditentukan oleh masa lalu kita, tetapi oleh tujuan Tuhan ya di depan kita untuk masa depanmu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan saudara dan saya melihat identitas yang lalu lagi. Ya, identitasmu bukan ditentukan oleh masa lalu tetapi oleh tujuan Tuhan. Ya, masa kini maupun yang akan datang dalam setiap hidup saudara. Stoplah labeling dirimu. Ya, aku ini bukan si pemalas. Aku ini bukan si gagal. Aku ini bukan si pendosa. Tetapi aku adalah anak Allah yang sedang bertumbuh. Amin. Ya, saudari yang dikasih oleh Tuhan. Buatlah target rohani yang kedua. Bulan ini aku akan coba baca satu pasal Alkitab per hari. Pokoknya aku pengen membaca satu pasal, mau pagi mau malam baca itu. Ya, buat target rohanimu dalam satu bulan. Aku akan cari komunitas yang mendukung pertumbuhan imanku. Mau di online, mau di offline. Kalau saudara terberkati, saudara setialah di sana. Ya, di dalam setiap hidupmu. Sekarang pelayanan itu saudara yang kasih oleh Tuhan, seharusnya tidak ada online offline lagi. Semua sama-sama. Online offline itu semua dunia real kita. Ya. Semua itu dunia real kita semua saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara bisa datangin
makanan dari luar, padahal saudara nggak pesan itu langsung muka saudara ada di resto itu. Tetapi nanti ojek online bisa datang ke rumah saudara karena saudara menggunakan gadget. Ya, saudara nggak ada lagi dunia offline online. Semua itu dunia real kita semua. Amin saudari. Kalau engkau menemukan komunitas yang membangun imanmu, setialah di sana. Ya, baik di gereja, baik di channel Pastor Deso. Ya saudari kasih lihat Tuhan. Buatlah target rohanimu yang kedua. Yang ketiga saudari, saudara bisa lakukan ini ya untuk Gen-Z. Gantilah kebiasaanmu. Daripada bangun langsung scroll medsos. Ya saudara, ganti kebiasaanmu ini dengan 5 menit berdoa. Ya 5 menit, 10 menit berdoa di hadapan Tuhan. Ketika kalian bangun pagi-pagi, jauhkan dulu handphone. Daripada kalian dengarkan lagu-lagu yang negatif, ya carilah worship song yang membangun kehidupan imanmu. Lagu-lagu penyembahan, lagu-lagu pujian, ya di dalam setiap hidup saudara. Ganti kebiasaan saudara. Yang keempat, carilah mentor. Ya cari mentor rohani. Ya kalian punya teman-teman yang bisa menanyakan gimana progres rohanimu akhir-akhir ini. Cari saudari. Kalau kalian terberkati percaya dengan pelayanan Pastor Deso, saudara bisa sampaikan apapun lewat chat Pastor Deso. Kalian mau telepon pun, mau buat janji temu pun, kalau memang saudari memungkinkan, ya saudara, kami akan berusaha untuk hadir di dalam setiap kehidupan kalian semua. Kalau kalian mau percaya, kalau nggak percaya juga nggak apa-apa kok saudari. Ya, di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Buat Gen-Z yang dikasihi Tuhan. Tangan Yesus yang pernah ditembus paku di kayu salib itu, hari ini terulur kepada kita semua. Bukan untuk menunjuk-nunjuk dosa, menunjuk-nunjuk kegagalanmu, bukan. Ya, tangannya terulur untuk mengangkat setiap kehidupanmu. Membangunkan kamu semua dari tempat lamamu yang kelam. Ya, untuk menarik kita semua keluar dari segala kubangan dosa yang membuat kita stagnan dalam setiap hidup kalian semua. Dia berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, kata Tuhan. Saudara, mungkin kamu lemah dalam mengandalkan kekuatan ya untuk merubah dirimu sendiri. Mungkin kamu lelah karena terus jatuh di lubang yang sama. Tetapi dia menawarkan kekuatannya yang sempurna untuk menggantikan kelemahan-kelemahanmu. Keputusan ada di tanganmu pada kesempatan saat hari ini. Saudara mau diam-diam saja di kamar yang pengap. Saudara pengen buang-buang waktu saja untuk ngegame dan lain sebagainya. Ya, pacaran sampai pagi. Ya teman-teman semua, kongko-kongko sampai pagi. Saudara, kalian bisa saja terus-menerus seperti itu. Ya teman-teman semua. Atau kalian punya tuan yang bernama dosa dan masa lalumu. Atau pada saat ini kalian mau pindah untuk selamanya tinggal di dalam istana kasih karunia. Amin. Di mana rajanya adalah Yesus sendiri. Haleluya. Biarlah momen ini menjadi tanggal untuk kalian bisa mulai. Kalian bisa catat tanggalnya 28 Oktober. Teman-teman semua, kalian bisa catat tanggalnya. Ini tanggal kita mulai untuk yang baru dalam kontrak hidupmu. Kontrak yang ditandatangani oleh darah Yesus. Yang isinya hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya milikku lagi. Tetapi milik Yesus yang telah mati bagiku. Saudara, apakah saudara dan saya mau menandatangani ini? Saudara bisa taruh tanganmu di dadamu. Saya mau berdoa. Ya buat kalian semua. Ada kesempatan malam hari ini. Atau dimanapun saudara tonton, mungkin pagi hari ataupun siang hari. Tuhan Yesus, aku lepas setiap hal-hal yang lama di dalam setiap kehidupanku. Biarlah saat hari ini aku mau pulang ke rumahmu. Mulai hari ini aku mau hidup bagimu 100%. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Bapa yang pengasih. Di dalam nama Yesus kami datang pada kesempatan saat hari ini. Tuhan, kami mengaku terlalu lama kami Tuhan hidup di tempat-tempat yang salah. Di kamar-kamar dosa yang kami pikir nyaman. Di penjara kebiasaan lama yang kami pikir itu adalah kebebasan. Hari ini kami kembalikan kunci-kunci hidup kami. Ambil kembali ya Allahku, ya Tuhanku Yesus Kristus. Kami hancurkan setiap rantai yang membelenggu di dalam nama Yesus. Rantai kompromi kami hancurkan. Rantai kenikmatan sesaat kami hancurkan. Rantai penundaan kami hancurkan. Dan rasa takut untuk berubah kami hancurkan di dalam nama Yesus. Penuhilah kami dengan roh-Mu yang kudus. Yang memberikan kekuatan untuk move on.
Beri kami keberanian untuk meninggalkan story-story yang lama dan memulai story yang baru di dalam Engkau. Jadikan kami generasi yang tidak hanya cuma ikut arus, tetapi yang menciptakan arus kebenaran. Sehingga Tuhan, kami boleh membebaskan generasi dari setiap kutuk dosa ya Tuhan. Dan kami boleh diperhamba bukan kepada dosa, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan mulai saat hari ini kami nyatakan, masa lalu kami sudah selesai. Sudah selesai. Dan masa depan kami semua adalah milik-Mu. Dan hidup kami adalah hidup untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Aku berdoa buat Gen-Z yang rindu memberikan hidup mereka pada saat hari ini buat Yesus Kristus. Jamah setiap hati Roh Kudus. Jamah in the name of Jesus. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada kesempatan saat hari ini. Bila Tuhan memberkati setiap kami semua, memberkati orang-orang muda, membawa setiap hidup kami kembali kepada jalan-jalan-Mu Tuhan. Pakai hidup kami menjadi berkat. Pakai hidup kami untuk bertumbuh, level up for Jesus di dalam setiap kehidupan kami semua. Pakai Gen-Z untuk melakukan hal-hal yang ajaib untuk generasi mereka. Aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pakai mereka yang rindu, yang mau, yang memberikan hati mereka pada saat hari ini. Roh Kudus menjamah, mengubah, memampukan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih, berkati keluarga-keluarga kami, orang tua kami yang kami kasihi, papa mama kami. Berkati adik kakak kami, saudara-saudari kami yang kami kasih juga. Berkatilah teman-teman kami dimanapun kami berada. Kami belajar untuk menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan, berkati juga anak-anak kami yang masih muda. Sehingga lewat setiap hidup kami semua, kami juga boleh membawa anak-anak kami untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada kesempatan saat hari ini Tuhan. Dan biarlah diberkatilah setiap jiwamu, diberkatilah setiap studimu, pekerjaan, usaha, bisnismu. Diberkati oleh karena kemurahan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan saat hari ini? Yang terberkati saudara bisa tulis dalam kolom komentar. Bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya, saudara bisa tulis di sana, bersih jiwa menyegarkan. Saya sapa dulu nih teman-teman semua yang setia dari awal tadi ya. Bu Fiona Adorable, God bless you. Bu Felianti, God bless you. Mama Jo, God bless you. Hadinata, God bless you ya. Yohanara, God bless you. User 496657, God bless you. Adia Saji, Friska Gian, God bless you. Ho Awaku Jess, God bless you ya. Nenek, God bless you. Helen So 713, God bless you. Yoda, God bless you. Susan Tunjong, God bless you. Noder, God bless you. Vie, God bless you ya. Bu Jenti Suhendar, Mirai, Rasini, Lydia 70, Halens ya, Halens Liho, God bless you. Shalvi Tiko Alutenda, God bless you ya. Nuriana Dukutlipatan, God bless you. Borkik, God bless you. Bu Yuliana, God bless you. Alat listrik Kenari, God bless you ya. Carol Pengiran, God bless you. Usnan Mariones, God bless you. Bu Ati, God bless you. Ya Bongga Linggi, Nita Yunita, Cak 31, Kalista, Sri Lestari, Nangka, ya Reki Thanos, Ferida Halawa, God bless you ya. Erni 23, God bless you. Saya sapa dulu nih ya. User 45736, Ramses Effendi, God bless you. Top ID Channel, Sumini, Tupang, Ica 76, Devi WTF, Paulus, Yusa, Adi Wicakson gitu ya namanya ya. Haleluya. Paulus, God bless you ya. Oli Rahan, DP, God bless you. Lisya Besawa, Lena Agustin, Anasuya dan lain sebagainya. Terima kasih buat kebersamaan kita. Saudara, terima kasih yang sudah menulis. Oh dari Malang, God bless you orang Malang. Tuhan Yesus memberkati ya. Yogi, God bless you. Beatrix Mansawan, God bless you. Dari mana nih? Supiori, Papua, God bless you ya. Orang-orang Papua udah malam ini udah jam berapa ya? Udah jam 11-an, setengah 11 di sana ya. Bersih jiwa menyegarkan. How Awak Pujias, God bless you. Malang, God bless you. Malaysia, Mama Jo dari Malaysia ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa biarlah semakin banyak orang-orang muda datang kepada Tuhan Yesus, khususnya lewat program Gen-Z Level Up for Jesus. Amin ya. Tuhan Yesus memberkati dari Sabah, dari manapun. Terima kasih buat kalian yang sudah tap-tap layar, yang sudah share channel ini. Jangan lupa kalau Pastor Deso lagi live, share di grup-grup yang kalian punya, di grup perkawanan, di status kalian ya. Saudari, supaya teman-teman kalian lihat dan kalian ya ikut untuk menginjil setiap kehidupan mereka semua.
dengan mengajak mereka untuk ada di dalam hadirat Tuhan, khususnya lewat channel Pastor Deso. Sekali lagi terima kasih buat semua teman-teman semua yang sudah tap-tap layar, yang sudah share, yang sudah follow Pastor Deso di TikTok. Jangan lupa teman-teman semua juga bisa subscribe di YouTube ya, aplikasi Si Merah. Kalian bisa subscribe juga di sana ya. Tonton khotbah-khotbah saya yang sebelum-sebelumnya. Pasti memberkati jiwamu ya teman-teman semua. Milikilah waktu mungkin saudara sebelum tidur, atau ketika saudara sudah bangun tidur ya, tidur pagi, atau saudara mungkin ada istirahat siang, saudara tontonlah. Atau lagi macet-macetan, saudara bisa pakai headset, tonton kembali channel Pastor Deso di channel sebelah ya, di YouTube itu saudara bisa replay, saudara bisa ulang-ulang, saudara bisa tulis sebagai pembelajaran dalam setiap kehidupan kalian semua. Amin ya. Biarlah setiap apa yang ditampilkan lewat Pastor Deso, khususnya baik di TikTok maupun dimanapun, boleh menjadi berkat bagi generasi ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dan Pastor Deso mengucapkan terima kasih juga buat gift-gift yang sudah diterbangkan. Terima kasih. Buat setiap pemberian-pemberian, persembahan-persembahan syukur, persembahan kasih, donasi maupun support terhadap pelayanan Pastor Deso. Pastor Deso juga mengucapkan terima kasih buat dukungan-dukungannya. Saudara, buat kalian semua yang rindu untuk memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, donasi maupun support terhadap pelayanan Pastor Deso, kalian rindu menjadi rekan sekerja Allah, kalau Roh Kudus menggerakkan hatimu, dan kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso setiap harinya, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil saya. Ada BCA di sana dan juga ada Social Bus. Pakailah metode yang memudahkan saudara untuk ikut mendukung pekerjaan ya Injil ini, saudari, pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso untuk menginjil setiap orang-orang yang mau mengasihi Tuhan. Ya, saudara-saudari, kalau saudara mau memberi persembahan syukur itu, saudara kata kuncinya kalau saudara terberkati dan Roh Kudus menggerakkan. Kalau saudara tidak terberkati dan saudara Roh Kudus tidak menggerakkan hatimu, saudara nggak usah memberikan persembahan-persembahan itu ya. Jadi ini hanya untuk orang-orang yang terus berusaha di dalam setiap kehidupannya, berdoa dalam hadiratnya, untuk Tuhan pimpin setiap hari, setiap apa yang ada di dalam setiap kehidupannya, untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan. Saudara, saya mau mengajak kita semua untuk memiliki hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang murni, hati yang bermurah hati. Puji Tuhan, sampai bertemu kembali dalam program kita selanjutnya, Selasa, Kamis, Sabtu malam jam 7 malam di channel Pastor Deso, khususnya dalam program Gen Z Level Up for Jesus, dan juga setiap harinya Senin sampai Sabtu jam 7:30 pagi lewat program Refresh dan Reset. Saudara bisa gabung setiap harinya. God bless you. Jangan lupa ya, di follow supaya di notif langsung ke handphone kalian semua kalau saya lagi live. Puji Tuhan. Saudara, kalau ada salah kata, Pastor Deso juga mengucapkan minta maaf ya kalau ada kata-kata yang salah. Puji Tuhan, itu saja. Biarlah malaikat-malaikat pelindungnya yang menyertai saudara di rumahmu masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali pada waktu-waktu yang mendatang. Salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan. Bye-bye. Semangat selalu di dalam Kristus.